Siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Kita adalah bagian negara dan negara hadir dan negara nggak boleh kalah. Ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengganggu merorok negara, maka kita hadir. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana, dapat merobek-robek kebinekaan kita karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, tidak boleh. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti itu. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Tapi menurut saya dalam keadaan begini menghadapi preman berjubah perlu bahasa itu. Saya akan pakai istilah preman berjubah tahun 2005 itu sudah jadi milik umum sekarang. Truk pecah setelah polisi memblokade akses dari Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Massa yang terus menyerang selanjutnya ditembak meriam air oleh polisi. Polisi berusaha membubarkan kerumunan di kawasan Pondokopi. Dalam ini kaitan dengan ada juga yang membawa orang berbahaya seperti ketapel dan senjata tajam, satu orang. Nah, sisanya juga ada kaitannya dengan anak-anak ya masih di bawah umur. Nah, tentunya kita khawatir nanti dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita amankan lebih dahulu, masih proses. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk membubarkan massa sekaligus mengembalikan situasi kembali kondusif. Keputusan hukum ini merupakan sebuah tanda jelas bahwa negara saat ini tidak akan lagi bermain-main dengan kelompok-kelompok radikal dan ekstrim. Sudah terlalu lama negara ini diteror oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa. Mereka sudah lama menyebarkan ketakutan dan kebencian. Untuk waktu yang lama, rakyat berharap negara hadir untuk mencegah kehancuran Indonesia. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Rizik Syihab, sang imam besar, tidak akan jadi apa-apa tanpa pendukungnya. Karena kekuatan masalah, Rizik berhasil menghantarkan Anies jadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Kalau masa tidak termakan orasi dan narasi Rizik, tidak akan ada aksi demo berjilid-jilid yang katanya sampai mengumpulkan 7 juta umat. Jumlah yang pernah jadi kontroversi karena selalu dipertanyakan kebenarannya. Namun akhirnya jumlah itu kita iakan saja. Karena bisa jadi masa Rizik termasuk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Haha. Peserta reuninya makin lama makin sedikit. Dan hari ini jumlah masa pendukung Rizik jadi hal yang berbalik, menampar muka Rizik dan gerombolannya. Ancaman dan gertakan memang jadi senjata utama Rizik dan gerombolannya. Dengan kata lain, kehaluan. Karena memang yang kita saksikan adalah kehaluan luar biasa dari Rizik CS. Dalam sidang minggu lalu, Rizik sempat mengancam jaksa penuntut umum bahwa para pendukungnya akan merasa tertantang dengan pernyataan jaksa yang menyebut predikat imam besar Rizik hanyalah isapan jempol. Dia pun memamerkan jumlah pendukungnya, menyebut angka juta-jutaan, mengancam bahwa jutaan pendukungnya akan menggeruduk Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat penentuan vonis pada hari ini. Sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu. Sebelum ini pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang tegas dan berani. Pemerintah sudah membubarkan HTI, membubarkan FPI, menangkap Munarman,
menangkap dan menghukum para ustadz yang terus-menerus menyebarkan kebencian dan hoax. Kini giliran Rizik. Novel Bang Mukmin juga ikutan menggertak dan mengancam, menyebut bahwa kehadiran massa pendukung Rizik di lokasi sidang adalah sebuah gerakan rakyat. Perkataan Novel ini juga didukung oleh beberapa poster yang beredar di medsos. Poster itu berisi ajakan kesiapan massa pendukung untuk hadir di sana. Akhirnya massa memang hadir di area sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, bukannya jadi faktor yang mengendorse Rizik pada publik, jadi faktor yang menarik simpati publik, malah sebaliknya jadi senjata makan tuan. Yang pasti adalah dari segi jumlahnya kontras sekali dengan ancaman Rizik ke jaksa. Katanya jutaan, yang datang ada berapa? Ratusan. Kalau dihitung-hitung dari beberapa media, diperkirakan pendukung Rizik yang datang sekitar 300-an. Kalaupun mau digenapkan ke angka yang lebih besar, sebut saja 500-an. Berasa noampol ke arah Rizik dan Novel. Mana itu yang juta-jutaan? Apakah Rizik sudah ditinggalkan umat? Selain jumlah, kelakuan para pendukung Rizik ini jadi blunder, menguatkan berbagai pernyataan jaksa penuntut umum soal kelakuan Rizik sendiri, yang kenyataannya melakukan revolusi akhlak, tapi akhlaknya sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang baik. Yang pertama, bawa senjata tajam. Kebebasan berpendapat memang dijamin dalam undang-undang, tentunya hanya mengeluarkan pendapat. Kalau pendukung Rizik bawa senjata tajam ketika menghadiri sidang Rizik, maksudnya apa? Mau menyerang jaksa? Atau sudah siap bentrok dengan aparat? Bawa senjata tajam niatnya pasti buat melukai kan? Karena kalau diam saja, nggak macem-macem, pasti nggak bakalan berurusan dengan aparat. Dalam ini kaitan dengan ada juga yang membawa orang berbahaya seperti ketapel dan senjata tajam, satu orang. Nah, sisanya juga ada kaitannya dengan anak-anak, ya masih di bawah umur. Nah, tentunya kita khawatir nanti dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita amankan lebih dahulu, masih proses. Yang kedua, massa pendukung Rizik radikal dan beringas. Massa yang memaksa mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya bentrok dengan aparat. Mereka pun melempari aparat dengan batu. Tidak hanya itu, mereka juga nekat mencemburkan kendaraan milik salah satu polisi ke kali. Dekat Jalan I Gusti Ngurah Rai, tampak sekali bahwa massa Rizik ini berusaha memprovokasi aparat, memancing aparat agar bertindak keras. Tentunya taktik ini sudah terbaca dan aparat tidak terpancing. Bentrokan memang terjadi dan massa pun akhirnya bisa dipukul mundur. Catatan yang ketiga, massa Rizik mengganggu transportasi publik. Seperti yang biasa terjadi saat ada demo, maka yang terjadi korban adalah rakyat. Orang-orang yang mau bekerja mencari nafkah buat keluarganya, yang punya urusan penting, bahkan yang sedang mengurusi keluarganya yang sedang sakit. Kerusuhan yang ditimbulkan oleh kehadiran massa pendukung Rizik membuat akses di flyover Penggilingan ditutup. Sedangkan bis Transjakarta terpaksa menghentikan operasionalnya karena jalurnya tertutup oleh pendemo. Dengan kelakuan minus seperti ini, Rizik masih berharap jutaan umat Islam di negara ini bersimpati pada dia. Siapa juga yang mau bersimpati dengan orang-orang yang sempat berdemo di hari kerja, alias pengangguran? Mending kerja, cari nafkah. Apalagi situasi ekonomi masih kena dampak pandemi. Apakah Rizik bisa mensejahterakan umat? Bisa mendatangkan keuntungan buat umat? Untung dan sejahtera dari mana? Dari keberingasan dan membawa senjata tajam. Itu sih nyari penyakit namanya. Senjata makan tuan. Saking blundernya kelakuan massa pendukung Rizik ini, para netizen pun menjadikan video mereka sebagai lelucon. Siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa
akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Kita adalah bagian negara dan negara hadir dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengganggu merorong negara, maka kita hadir. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Tapi menurut saya dalam keadaan begini menghadapi preman berjubah perlu bahasa itu. Saya akan pakai istilah preman berjubah tahun 2005 itu sudah jadi milik umum sekarang. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana, dapat merobek-robek kebinekaan kita karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, nggak boleh. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti itu. Nggak ada gigi mundur, maju terus.